ditanya tentang itu. Setiap manusia ditemani jin. Nah, ini harus kita yakin nih. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma minkum yatin illa wa qad ukila bi qarinu minal jin." Setiap orang akan ditemani oleh qarinnya, yaitu jin. Qarin itu teman. Jadi setiap kita lahir ada jin yang menguntit, ada satu malaikat namanya malaikat hafadzah. Jadi setiap orang itu ada jinnya, ada malaikat. Makanya kadang-kadang kalau kita mau berbuat baik kok kayak ada yang memotivasi, kayak ada yang melarang gitu. Bisikan-bisikan dari luar itu bisa dari jin ataupun malaikat. Dan para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk kau ya Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan, "Iya, termasuk aku." Wa iya ya, ila anna Allah a'anani 'alaihi faslama fala ya'murini illa bi khair. Ya, aku juga ada jin yang mengikutiku, tapi Allah menolongku. Jin yang mengikutiku adalah sudah Islam. Nah, jin itu sih kayak apa dia? Saya dulu kayaknya pernah Ustaz Khalid. Waktu saya kuliah di Mesir itu, saya tinggal di Imarah 2, itu Imarah yang orang Indonesia nggak ada yang berani. Saya pertama. Dan itu saya di lantai sendiri, di atas sendiri, karena asrama mahasiswa Al-Azhar di Mesir itu dulu bekas asrama tentara. Di bawahnya itu banyak bunker dan banyak kuburan jenazah, tengkorak-tengkorak itu biasa ditemukan. Paling banyak di dekat Imarah 2 itu. Imarah itu building. Saya berani aja. Saya sekamar itu 10 kamar yang isi cuma 3 waktu itu. Saya, satu teman dari Chechnya, kalau orang Mesir bilang Shishan, dari Chechnya, kemudian dari Ghana, sebelah. Udah 3 orang, 10 kamar kosong Pak. Tapi saya itu yang herannya setiap subuh mesti saya kayak ada yang menarik itu bangun. Saya yakin itu jin Islam. Tapi setelah saya pulang ke sini kok nggak ikut kayaknya dia. Jauh. Betul. Malah saya hampir nggak pernah ketinggalan sholat subuh itu. Karena mesti kalau udah setengah jam sebelum subuh mesti kayak ada yang. Dan teman saya tidur di teman saya itu dia langsung itu kayak di kekepi itu nggak bisa bangun. Saya bilang kamu harus kenalan dulu ini. Enggak, itu mungkin itu saya kan wallahu alam nggak tahu lah. Tapi begitu ya. Baik, kembali ke sini. Jadi setiap kita itu ada jinnya. Ada jinnya. Dan itu yang sering dimain-mainkan waktu jelangkung itu. Jadi kalau kita meninggal bisa jadi jin yang mengikuti kita masih hidup. Dan itu yang dipanggil-panggil itu. Ya, datang tak diundang pulang tak diantar itu. Nah, maka dia bisa mengikuti suara saya misalnya. Bisa tahu kebiasaan saya karena dia yang mengikuti. Dan tidak semua orang bisa dipanggil jelangkung ya. Kalau jin juga hidup mati soalnya. Kalau jinnya mati dulu ya udah. Gitu. Karena jin juga sama, hidup dan mati. Yang kekal itu hanya iblis. Iblis itu memang dihukum sama Allah tidak mati sampai hari kiamat. Gitu. Kalau selainnya mati. Jadi kalau ada orang kerasukan gitu kan, katanya kerasukan terus bisa ngikuti suaranya, terus tahu sejarahnya, ya itu korinnya yang masih hidup. Dan itu yang sering menjerumuskan manusia itu. Ya. Baik, terus iblis dari bangsa jin dan nenek moyang setan. Nah, ini penting. Iblis itu dari bangsa jin, ya karena di sini disebutkan wa qul lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jin. Dia termasuk jin. Fafasahu an amri rabbih, tapi dia yang durhaka kepada Allah. Jadi jelas iblis itu adalah jin yang durhaka kepada Allah. Disebut iblis, banyak penjelasan para ulama seperti dikutip Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia mengutip banyak pendapat. Di antaranya iblis dari kata ablasa yublisu. Iblis itu artinya antai'asu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Karena ketika dia disuruh menghormat sama Adam, dia merasa belum api kok masa suruh menghormat sama tanah gitu. Jadi dia berputus asa dari rahmat Allah sehingga disebut apa? Iblis gitu. Dipanggil iblis. Itu diantara riwayat yang sahih. Kemudian lainnya ya, ini harus kita hati-hati. Iblis ini sudah punya sumpah. Jadi iblis itu punya komitmen hidup. Komitmen hidupnya apa? Lihat ini. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, aku benar-benar akan mendatangi manusia itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Artinya dengan berbagai cara. Ini yang akan kita bedah nanti. Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan manusia
manusia tidak bersyukur. Tuh, itu sumpah iblis. Ini berarti misi iblis adalah membuat berbagai cara supaya manusia tidak bersyukur. Visi iblis, manusia tidak bersyukur. Ya, karena kalau manusia tidak bersyukur sudah habis ya. Ini Al-A'raf ayat 17. Nah, ini dalam tafsirnya, "Tsummalatiina min baini aydihim qala 'an ibni Abi Thalha 'an ibni Abbas min baini aydihim ay min qibalil akhirah." Jadi kalau dari arah depan itu berarti bicara apa, menggoda masalah akhirat. Fa ashkakahum fiha, membuat manusia ragu tentang akhirat. Ya, kemudian wa min khalfihim arghabahum fid dunyahum. Dari arah belakang menggoda manusia supaya cinta dunia. Dan sekarang sudah luar biasa godaannya. Saya dulu belum pernah mendengar ada anak gugat waris ibunya. Karena secara logika nggak masuk akal, paham nggak? Anak menggugat waris orang tuanya kan secara logika nggak masuk akal. Gak usah digugat juga, nanti orang tuanya kalau meninggal kan buat siapa lagi? Tapi ini banyak anak-anak yang nggak sabar, pengen orang tuanya mati disit kayaknya. Gitu. Jadi dan herannya marak gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pernah semua kasus-kasus besar keluar di televisi. Padahal harta itu ada, wabalu kali abi. Maka Pak ulama wali ummi, engkau dan hartamu itu milik bapakmu, milik ibumu. Seandainya orang tua kita datang ke rumah makan, gak izin ngambil uang, itu nggak mencuri, oh miliknya kok. Loh kok sampai anak gugat waris orang tua itu? Kalau bahasa Banjarnegara, teken. Tahu teken? Siapa orang Banjarnegara mana? Orang Banjarnegara itu kalau mangkel sama orang otakmu loh gitu. Sowak gitu. Ya kan masa anak gugat waris orang tua, itu nggak masuk akal. Jadi karena itu cintanya dengan dunia membuat itu. Kalau orang mengambil hak orang lain banyak. Jangankan orang lain, ngambil hak kakaknya, adiknya banyak. Ini lebih gila lagi orang tuanya. Astagfirullah ya. Iya kan? Banyak kasus. Bahkan itu bukan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang intelek semua. Ada yang guru, ada yang ya kan? Di Bandung kan guru. Dan yang bikin saya mangkel itu ketika di televisi, loh kok ada kerudungan kafe. Itu yang 4 anak gugat ibunya kan kerudungan semua. Gede-gede mana kerudungnya. Tapi saya yakin itu kudung data bingo kayak gitu. Untuk menutupi, iya kan? Jadi kadang-kadang mantel di situ. Jadi seolah-olah nanti kalau begitu pelaku nggak benar itu orang Islam semua. Ya, wa'an sama ini dasar. Tapi ini nanti akan kita bedah dari arah kiri mereka apa? Asyhadul ma'asi. Jadi bagaimana iblis mengobarkan semangat maksiat. Nanti itu ditiru oleh Nazi loh. Dan ditiru oleh S.M. Zimmer, seorang Yahudi yang membuat gerakan usul fikri modern. Ya, kan dulu Nazi yang tiru S.M. Zimmer ya. Nazi kan mendoktrin pemuda-pemuda Jerman dengan apa? Berbohonglah kamu dan terus-teruslah kamu berbohong sampai suatu saat kamu berbohong tidak merasa sedang berbohong. Itu doktrinnya. Ya, jadi kalau doktrinnya S.M. Zimmer kepada pemuda-pemuda Muslim, bermaksiatlah kamu dan terus-teruslah berbuat maksiat sampai suatu saat kamu maksiat tidak merasa sedang maksiat. Begitu. Ya, bukalah auratmu dan terus-menerus buka aurat sampai suatu saat kamu nggak merasa ketika membuka aurat sedang berdosa. Itu terus. Ya, itu salah satu yang paling ampuh menggoda manusia. Karena manusia itu dasarnya kebiasaan. Nek biasa jadi orang rasa, gitu kan? Halo? Halo Pak? Halo? Dulu ketika dengan istrinya dengan belum jadi istrinya, ketika ketemu dengar namanya deg-degan orang. Deg-degan, gitu ya? Setelah jadi istrinya, ketemu deg-degan orang. Deg-degan wadah ya. Karena biasa gitu, nggak ada deg-degan gitu ya. Masya Allah. Baik, kemudian ya, kalau dari tafsir Baghawi disebutkan ya bersama dari arah depan itu dikebalikannya dunianya, ya, kalau dari arah belakang itu akhiratnya, ya kemudian dari arah kanan itu apa? Nah ini mingki bali hasanatihim. Dari arah kanan itu kita digoda dari kebaikan-kebaikan kita supaya riak. Jadi ini berarti godaan dari arah kanan itu mengenai para orang-orang yang sudah berbuat baik. Jadi orang-orang yang sudah berbuat baik itu tetap masih
Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, kita bisa tahu nggak amalan ikhlas? Nggak bisa, kecuali udah mati. Kita baru tahu amalan kita ikhlas kalau kita udah mati. Karena bisa jadi amalan kita ini sudah 50 tahun ikhlas, tapi pada tahun ke-51 hilang semua pahalanya. Bisa nggak? Bisa. Misalkan jangan nyumbang masjid, penyumbang masjid terbesar, ya. Dan karena penyumbang masjid terbesar, pada setiap acara jangan selalu diundang. Suatu saat ganti takmir, dan takmir baru nggak tahu kalau dia itu penyumbang masjid terbesar, sehingga suatu saat bikin acara tidak diundang. Kemudian marah-marah sama tamunya, kamu nggak tahu masjid itu ada karena siapa? Kamu kan baru kemarin. Dosa itu hilang apa yang pahala. Saat itu juga hilang. Karomah dan karomah diri sadat diheri, seperti debu yang ditiup. Jadi ikhlas itu berat. Dan iblis itu senang banget itu sama setan. Kan godanya begitu. Dia bisa bisin untuk ikhlasan. Ya, makanya kalau berbuat baik itu lupakan. Tapi sulit ya. Sulit demo-demo boy, dicatat malah. Tolong dicatat ya, hamba Allah. Hamba Allahnya saya. Masya Allah. Ya gitu. Kan kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, Ustaz Solim, itu kan ada budaya merendah untuk menyombong. Ada nggak? Ada. Monggo lah, sak wontene. Sak wontene itu daging, semuanya lengkap, sak wontene. Monggo pinara gubuk kula, istana ini kok gubuk. Apunten nggih, mboten neco nggih. Maaf ya, gak enak ya. Mau catering kok. Ini catering terenak di Purwokerto. Maaf ya, enak. Itu kan merendah untuk sombong. Iya. Mobilnya bagus. Hanya titipan. Iya. Kalau kita kalimatnya hanya titipan, tapi kan terkandung kesombongan. Ya nyosi orang ngerti tapi ya kayak ada yang bola. Iya kan? Kalau ikut Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani asykuru am akfur. Ini keutamaan dari Allah, tapi untuk uji aku beriman atau kufur. Itu kan memang berat. Berarti itu nanti iblis cerdasnya luar biasa itu. Jadi nggak ada yang